DDC, selamat pagi. Shalom pagi. Wah, lemes banget. Selamat pagi. Haleluya, sekali lagi selamat pagi. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Boleh berikan salam pada kiri kanan, depan belakang dengan senyuman paling manis. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Kita mau tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Sebab kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup kita. Dan biarlah setiap kita pagi hari ini terus meninggikan nama Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindumu. Kami pandang tempat kudus-Mu, yes, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari dulu. Angkat tanganmu, katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Sama-sama katakan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindumu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari dulu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Mari angkat tanganmu semuanya. Yes, ku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat. Sekali lagi katakan, ku memuji-Mu, ku memuji, yes, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwa. Sekali lagi ya, sekali lagi katakan, ku memuji Tuhan. Hey, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan kami angkat tangan kami Tuhan, yes, ku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih baik. Katakan, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu lebih dari hidup kami. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sambil pejamkan matamu, mari saya undang kita angkat tangan kita sama-sama. Ku memuji Tuhan seumur hidupku.
dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Tuhan, sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji-Mu, memuji Tuhan seumur hidupku. Yes Lord. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Mari kita sembah Dia. Jiwa kami melekat kepadamu. Kami memandang-Mu di tempat kudus-Mu. Oh, penuhi kami Tuhan, kami yang rindu dan haus akan-Mu. Kau peduli. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, nama yang ajaib. Nama di atas segala, nama-Mu besar, nama-Mu besar. Mari kita agungkan Dia. Oh, kami mau menikmati-Mu, sebab Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Kami mau menikmati-Mu terus lebih dan lebih lagi. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kaulah Bapa kami. Kaulah Bapa kami yang baik. Yes. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Ini yang kami yakini Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kita katakan sekali lagi dari hati kita. Kaulah Bapakku yang baik, Kau tak pernah rancangkan yang jahat bagi kami Tuhan. Yes. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan. Sekali lagi katakan, Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan lebih sungguh lagi, kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sekali lagi katakan, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu
Berikan suara-suara lebih lagi buat Tuhan. Haleluya, saudara siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab dialah satu alasan kita ada di tempat ini, amin. Bilang kiri kananmu, Yesuslah alasan kita ada di sini. Come on, kita tinggikan dia, kita bertepuk tangan. Sama-sama sorakan segenap. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Panggil dia Yesus. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Come on semua, kami agungkan nama-Mu. Yes, sebab dia pembebas. Hanya Yesus, hanya Yesus, kau apa? Satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Tuhan hancurkan, amin. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, untuk dia mau mengagungkan Tuhan, kita lompat sama-sama. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, hanya angkat tanganmu semua. Satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, oh tiada yang lain, panggil dia. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Angkat tanganmu, tunjuk dia. Hanya Yesus, Kau apa? Satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hanya Yesus, satu alasan kami ada di tempat ini. Haleluya. Dengan sorak-sorai, silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sukacita-Mu melimpah dan penuh di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh ada di tempat ini.
kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh suatu kebanggaan, suatu kehormatan Tuhan. Kau mencintai kami, Kau menjadikan kami kekasih hati-Mu, melebihi apapun Tuhan. Dan sukacita kami penuh, bahagia kami penuh Tuhan, karena kami tinggal dan terus diam di dalam Engkau. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, diam di bait. terima kasih Tuhan. Nikmati anugerah, Sebab di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu. Sekolah Tuhan Raja kami, dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari dengan Tuhan, sehendak kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, bahagia kami penuh di dalam Kau. Mari sama-sama kita katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mohon lebih lagi, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku. Sekali lagi dari hatimu, katakan menyembahmu Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Hati kami bisa melimpah bahagia karena Yesus yang mengerjakan itu semua. Hati kami bisa mengucap syukur dari dalam hati, itu pun karena Yesus yang mengerjakan semuanya. Kami tidak dapat melakukan hal apapun jika tanpa Engkau, Tuhan. Biarkan Kau bermanifestasi di setiap hidup kami, supaya hidup kami berbuah tentang Kristus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kata bersama-sama. Amin. Shalom, silakan duduk semua Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa ya. Hari ini saya mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan kalau bercerita Tuhan Yesus, musuhnya adalah duit. Ya. Kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Satu Tuhan Yesus, satu adalah duit. Hanya duit ini menjadi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ya. Dan rata-rata setiap orang dia ingin kaya. Ya. Kita nggak ditanya pun pasti kita ingin kaya. Hanya di dalam Alkitab tertulis kita tidak boleh ingin kaya. Karena kalau kita ingin kaya, kita akan terjatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau punya banyak uang pun nggak menjamin kita ini bakal bahagia. Ya, nggak menjamin. Udah banyak kesaksian-kesaksian bahwa uang itu tidak membawa kebahagiaan. Hanya kalau nggak ada uang, jiwa kita ini tertekan. Kalau ada uang, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Ya, kalau saya hobi menyelam, kalau banyak duit pasti saya udah ke berbagai negara nyelam. Saya hobi sepeda, kalau banyak duit
pasti sepedanya nggak di sini-sini aja. Sepeda di Swiss ya, sepeda di Portugal, ya. Macam-macam. Dan jiwa senang, tapi itu tidak senang dari dalam. Ya. Bahagia, senang, sukacita, damai itu harus dari dalam. Dari dalam. Dan itu harus Tuhan sendiri yang mengerjakan. Ya. Satu hari kami naik kapal, kapalnya masih diam nunggu penumpang, ya, goyang-goyang. Kok kapal sih goyang-goyang gini? Saya bilang, kan ada lagunya. Naik kapal kecil digoyang-goyang. Naik kapal besar nggak punya uang. Nah, kan? Kapalnya kecil jadi goyang-goyang terus. Semakin kecil goyangannya semakin gede. Coba naik ke Royal Caribbean Cruise. Gini aja tuh. Kemana-mana tuh gini aja. Nggak ada goyang. Karena bayarnya mahal. Ya. Kalau orang banyak duit mau pergi kemana tinggal pesen tiket. Ya. Kalau duitnya masih kurang, dia cari yang harga murah, pesannya 1 tahun sebelumnya, liatin terus ya. Nanti ada promo lagi nih. Nah itu duitnya masih kurang. Kalau orang kaya nggak begitu, dia langsung klik, 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 bayar. Klik, 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 bayar. Ya. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang menentukan nasib hidup saudara? Siapa yang menentukan nasib hidup saudara? Hah? Anybody church? Siapa? Tadi pagi mau pada ngomong semua loh. Wah. Padahal sedikit loh, ini rame-rame loh. Siapa yang menentukan hidup saudara? Yesus. Siapa lagi? Gua. Enci tua gua nih. Kita lihat dulu. Udah muncul duluan nih. Ya. Ini namanya Alvin. Gua gak kenal. Ya. Dia anak seorang pemulung. Kalau saudara suka lihat pagi-pagi subuh-subuh, entah siang entah sore, ada pemulung yang ngambilin botol aqua, bekas gelas aqua atau plastik atau kardus. Mamanya ini pekerjaannya itu. Ya. Nggak diceritakan suaminya entah meninggal atau cerai, nggak diceritakan, cuma dia disebut single parents. Dan mamanya selalu punya hati anaknya harus sekolah tinggi. Dan hokinya itu anak, Tuhan kasih si Alvin ini senang belajar. Jadi dia belajar terus. Ya. Belajar terus. Zaman sekarang ada universitas terbuka, ada jalur beasiswa, dan anak ini, si Alvin ini, Tuhan sertai jalan hidupnya, sampai akhirnya dia lulus gelar S2. Sekarang banyak diundang sana sini untuk mengedukasi atau memotivasi orang-orang yang hidupnya lahirnya dalam hal kekurangan, supaya dia tetap punya semangat. Ya. Kemudian yang foto yang kedua, nah, ini orang Bali. Ya. Namanya Ayem Sawitri. Ibunya orang Bali, bapaknya orang India. Ya. Bapaknya satu hari berlibur ke Bali, kepincut sama orang Bali, akhirnya menikah dan punya anak Ayem Sawitri.
Dari kecil dia SD, SMP banyak dibully ya. Karena memang mukanya hitam. Udah mukanya hitam, tahu sendiri kan, kita juga kalau zaman dulu kan kayaknya lebih kayak gembel kan, sekarang kan udah kayak gagah begini kan, dulu kan kayak gembel. Ini dibully terus. Tapi dia hatinya senang dipoto-foto. Ya. Foto upload di TikTok, di Instagram. Dasar anak ini hoki. Satu hari ada orang dari majalah Vogue Portugal, Lisbon, nge-email dia dan singkat cerita sekarang dia menjadi foto model yang ngetop. Ya. Catwalk di Portugal, di Milan, di Paris. Dan sekarang dia banyak mengedukasi orang-orang yang dulu dibully, yang hidupnya susah. Dia juga membantu bagaimana caranya supaya bisa tembus ke industri foto model, peragawati atau peragawan. Ya. Saya menyimpang sedikit. Kalau saudara punya wajah cantik, ganteng, kepingin jadi foto model terkenal, kalau dari hati saya mendingan jangan, ya, karena spiritnya itu nggak bagus sekali. Ya. Di situ tentang LGBT-nya kuat sekali. Kita jangan coba-coba. Nanti kalau udah terbawa arus, aduh, lebih repot lagi. Uang banyak, tapi kalau nggak ketemu Yesus untuk apa? Amin? Untuk apa? Ya. Berikutnya. Cert. Mesti digituin itu. Aduh ya LCD. Ini orang India. Sama, dia juga seorang pemulung. Ya, di belakangnya sampah semua. Sampah semua. Dasar anak ini hoki. Satu hari aktor Hollywood bernama Robert lagi main ke India dan dia melihat dia, nggak tahu kenapa si Robert ini orang punya wajahnya manis. Ya. Dan singkat cerita, sekarang dia pun sudah menjadi foto model di majalah lokal di India. Ya. Kalau Sawitri itu udah internasional, dia udah di majalah internasional. Tapi kalau si ini cuma di lokal India. Ya. Cantik udah begini. Berikutnya. Nah ini udah pasti ini orang Cina kan? Gak mungkin ini orang India. Ini orang Cina nih. Umur 4 tahun dia ketabrak truk. Ya. Dan dia diamputasi satu lengan dan satu kaki. Tapi dia punya semangatnya luar biasa banget. Kita mesti malu sama Jiang Yuyan ini. Dia cacat, tapi dia bisa berprestasi. Prestasi pertama kali itu di Indonesia Jakarta, 2018. Dia menyabet 1 emas, semuanya dalam olahraga renang. Setiap tahun ada pertandingan di mana dia pasti ikut dan dia selalu menyabet emas. Dan terakhir 2024 di Perancis 7 medali emas. 7. Bukan 1, 2 lagi, 7. Ya. Habis ya fotonya ya. Foto-foto ini saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mereka ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mungkin dia tahu Yesus, tapi dia bukan bagian di situ. Ya. Tapi mereka bisa berhasil.
Ya, bukan nggak berhasil, bisa berhasil. Tapi fokus hidup kita, hari ini saya mau menyampaikan tentang fokus hidup. Ya. Fokus hidup kita bukan uang. Ya. Tapi fokus hidup kita adalah Tuhan Yesus. Saudara harus mengalami Yesus secara pribadi. Ya. Kalau saudara mengalami itu, saudara akan tahu, saudara nggak akan gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Karena yakin Yesus. Ya. Lalu setiap kita, jalan hidup itu sudah ditentukan. Ya. Jalan hidup, ingat, jalan hidup. Ya. Kayak saya jalan hidup itu masa remaja nggak baik, nggak bagus, nggak mau kuliah, tapi mama maunya saya kuliah, akhirnya saya kuliah, karena dipaksa kuliah jadi kuliahnya 10 tahun. Ya. Sekalipun 10 tahun gua akhirnya lulus juga, kemudian kerja sana nganggur, kerja sini nganggur. Ya. Sampai terakhir kerja di bos saya itu beda satu rumah sama saya. Waktu ditawarin pekerjaan, namanya orang pengangguran. Kalau ditawarin pekerjaan pasti mau terus, Bang. Gua nggak mikir kerjanya apa. Oke, saya bilang. Nah, bos saya bilang begini, yang penting kamu kerja apa aja harus mau. Oke, saya bilang siap. Ya. Jadi supir bos udah pastilah, bos kemana aja pasti saya supirin. Ya. Ada tamu dari mana, saya antar kemana. Keluarganya butuh apa, saudaranya butuh apa, bos cari saya. Karena rumahnya deket, beda satu rumah. Jadi apa-apa cari saya, apa-apa cari saya. Apa-apa cari saya, apa-apa cari saya. Saudara kalau sebagai karyawan, kalau bos cari lu terus, cari lu terus, cari lu terus. Saudara jangan mengeluh. Kalau mengeluh kepleset. Ikutin aja. Ikutin aja. Ya. Sampai satu hari, lu bisa nyetir truk gak? Belum pernah sih, tapi ya pasti bisa lah, bisa nyetir mobil, pasti bisa nyetir truk. Oke, lu setir truk, kirim barang ke ekspedisi di Jakarta, suruh kirim ke Cianjur, suruh kirim ke Sukabumi, suruh kirim ke Bandung, suruh kirim ke daerah Cilegon. Ya. Udah kayak kuli aja. Karena gua masih gengsi, gua insinyur, gua nyopir truk, gua takut ke teman-teman. Panas-panas kaca gua tutup. Ini salah satu contoh yang luar biasa Bapak Ibu. Dorong gerobak bakmi. Bakmi. Ini contoh yang luar biasa. Contoh. Saksi hidup karena masih hidup. Jangan dikira gampang dorong gerobak. Hah? Jangan dikira gampang. Nah itu yang namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Dan perkara berhasil atau tidak, saudara menentukan juga. Saudara menentukan juga. Ya. Kalau saudara kondisi saat ini, baik itu saudara berlimpah atau kurang, ya, saudara harus perhatikan cara kerja saudara.
Ini mereka-mereka semua ini, semua orang berhasil, dia pasti pekerja keras. Tapi kita nggak boleh bekerja keras. Ingat, kita nggak boleh bekerja keras. Tapi rata-rata semua orang yang berhasil dia pekerja keras. Saya punya teman, dia pasang status, bekerja keraslah sampai saudara kalau beli barang nggak usah lihat harga. Saya masih lihat harga, udah pasti. Kalau masuk ke mall, wah baju nih bagus nih, gue bilang. Pasti begini dulu, celingak-celinguk dulu, nggak ada. Kalau ada pegawainya Pak nggak berani, kalau nggak ada pegawainya kita kodok. Waduh baju 2 juta, mundur lagi dah. Ini bukan mall gua sebelah. Nah kalau orang punya duit, dia nggak akan pusing. Masuk ke brand yang mahal pun seperti Hermes atau Louis Vuitton. Ya. Kalau orang kaya dia nggak takut, kita pasti nggak berani. Coba berani nggak? Nggak berani pasti. Ciut. Itu jiwa kita tuh. Kusutnya di situ tuh. Seharusnya kita mau ada duit nggak ada duit, kita tetap percaya diri. Benar nggak? Karena ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Tapi kenapa kita jadi nggak percaya diri, jadi ciut? Harusnya percaya diri. Kalau kita pas sama Tuhan Yesus, lu dapat kang tahu cepeceng, lu dapat kang tahu 10 juta. Bahagianya sama. Benar nggak? Tapi kita lain kan? Dapat cepeceng, aduh cepeceng. Tapi kalau 10 juta, ini baru kang tahu. Harusnya sama. Harusnya sama. Kalau nggak sama ada yang salah. Dulu saya pernah menyampaikan hidup kita tuh harus kayak orang gila. Orang gila itu tidak terpengaruh oleh apapun. Benar nggak? Cuma jiwanya rusak. Kita harus tidak terpengaruh oleh apapun, tapi jiwa kita nggak rusak. Itu. Tisu bro. Tadi pagi mah nggak keringetan, kenapa sekarang jadi keringetan ya? Fokus kita harus Yesus. Fokus kita jangan hal-hal yang lahiriah. Duit, sembuh, bahagia, apa? Ya. Ini semua ada di dalam satu pribadi yang namanya Yesus. Waktu saudara gua, Jemi Setiawan, gua Rudi Setiawan, dia Jemi Setiawan nih. Ini saudara gua nih. Kalau adik gua nggak ada Setiawannya, dia bukan saudara, tapi dia adik gua. Dia adik gua, tapi bukan saudara gua. Ini saudara gua nih, Jemi Setiawan. Satu lagi Ishak Setiawan tuh. Nah itu saudara gua juga tuh, tapi bukan adik gua. Waktu dia mau pergi ke Subang, anaknya sakit, mau dirawat di Subang. Saya bilang sama dia, kamu pergi dengan hati yang bersih. Ya. Karena kalau pergi dengan hati yang bersih, saya bilang, lu lihat Yesus saja. Jangan lihat yang lu lihat Yesus. Kita kalau punya anak sakit, udah pasti kita pengen anak sembuh. Enggak mungkin orang tua itu enggak mau anaknya sembuh, dia pasti mau sembuh. Dan Tuhan pun tahu mereka berdua mau sembuh. Tuhan tahu. Dia enggak berdoa, dia enggak teriak sama Tuhan, Tuhan tahu. Mereka mau anaknya sembuh. Makanya fokus itu harus selalu Yesus.
Kalau kita fokus duit, kok duit gue gak tambah banyak terus ya? Kok duit gue gak kapan gue kaya, kapan gue kaya? Tapi kalau kamu fokus Yesus, urusan kaya itu jangan dipikirin, biarkan Yesus yang memikirkan. Amin. Enggak usah dipikirin. Lu kejar duit, Alkitab tulis duitnya terbang. Lu kejar Yesus, duit ngikut lu. Mau yang mana? Coba, mau yang mana? Hanya Yesus ini gak kelihatan dan gak berasa. Saudara kalau belum pas berasa, masih bingung. Masih bingung. Tapi kalau sudah mengalami, saudara gak akan bingung. Gue udah alami kok, gak akan bingung. Tapi kalau belum mengalami, bingung. Gimana sih fokus Yesus, fokus Yesus? Fokus Yesus itu bukan saudara rajin ibadah. Fokus Yesus itu bukan saudara rajin baca Alkitab. Bukan saudara rajin puasa, bukan. Itu ritual agamawi. Ritual agamawi. Ritual agamawi itu tidak menambah lu bisa klop sama Tuhan. Harus pribadi dia sendiri samperin saudara. Ya. Nah, kalau kondisi saudara saat ini, gue bahagia kok, gue damai kok, ya. Gue tenang kok, gue enjoy kok, it's okay. Ya. Maksud saya dengan kondisi sekarang ini, kondisi ekonomi saudara. Ya. Karena kita ini tinggal di kota besar. Beda kalau saat ini kita sama-sama tinggal di pedalaman Papua. Kita sama-sama tinggal rumahnya itu di atas atap pohon. Mereka sampai hari ini setiap hari dia hanya buat cari makan. Mereka gak mikir duit. Yang mikir duit itu orang kota. Yang di pedalaman dia gak mikir duit. Makanya Alkitab tulis, asal ada makanan, pakaian cukup. Cukup. Asal ada makanan, pakaian cukup. Ya. Waktu saya khotbah di Teens dengan tema khotbah Breath of God, ya, napas Tuhan. Saya mendapatkan pencerahan tentang yang Tuhan cintai itu adalah roh saudara. Amin. Ingat itu mesti tahu di dalam hati bahwa yang Tuhan cintai itu adalah roh saudara. Karena waktu saya khotbah itu saya sampaikan video orang-orang yang di Kenya, di pedalaman, mereka setiap hari hanya berburu makanan. Dia enggak pusing. Tuhan sayang mereka enggak sayang. Tuhan sayang saudara sayang. Tapi yang Tuhan lebih cinta itu roh. Bukan hal lahiriahnya. Tapi justru yang kita cari itu hal lahiriahnya. Ya, yang kita cari itu hal lahiriahnya. Kalau saat ini Tuhan cabut roh saya mati langsung. Kalau saya punya duit 1 triliun, enggak dibawa pulang. Kalau saya punya emas 3 balok, enggak dibawa pulang. Karena yang Tuhan cintai roh saya. Yang Tuhan cintai roh saya. Bukan perkara lahiriahnya. Nah sekarang untuk kenapa nih perkara lahiriah itu enggak bermanifestasi kepada semua orang dengan baik. Ada orang yang lahir miskin, dia miskin terus. Ya. Tapi saudara jangan terganggu dengan tulisan miskin. Kaya, huruf itu mematikan.
Karena ada tulisan itu akibat buah pengetahuan ada muncullah tulisan miskin dan kaya. Jadi kalau kita miskin rasanya aduh. Roh saudara yang dicintai Tuhan. Tapi kalau seluruh keluarga besar saudara, saudara perhatikan dari kakek, habis kakek apa? Kakek, orang tua, anak, cucu. Kalau semuanya miskin, itu ada kutuk. Tapi saudara terima Tuhan Yesus, selesai. Amin. Selesai dulu nih, kutuk itu selesai. Nah tinggal masalah manifestasi keluarnya ini. Kamu lihat orang tua kamu malas enggak? Ya, kalau orang tua kamu malas, kamu jadi malas. Malas ini tabiat. Tabiat itu setan yang diwariskan turun-temurun. Karena kalau orang malas, dia pasti komplain terus. Komplain terus. Padahal semua yang diperhadapkan kepada kita itu semua Tuhan. Itu semua Tuhan. Ya. Saudara kalau bekerja sebagai karyawan, saudara harus bos sampai senang. Jangan bikin bos stres. Salah. Ya. Saya 2 kali bikin bos stres. Ya. 1 kali gue cuci pakai air tangan, pakai aqua. Ketahuan bos gue. Hebat kamu Ruth, cuci tangan pakai aqua katanya. Yang kedua, gue lagi keluar kota sama bos gue ke Lampung ya, naik mobil angkot. Gue kalau keluar kota pasti maunya malam. Jadi gue bilang sama bos, kita berangkat jam 11 malam. Oke katanya, oke bos, salah. Jam 11 malam berangkat, 1 hari ditanyakan itu. Masuk gak, gue masukin aja ya. Udah tanggung, udah di tengah kan. Di rem salah, di gas salah. Tapi gue masukin aja. Bos gue langsung begini. Hah, masih hidup katanya. Bos gue stres itu. Udah 2 kali itu aja. Selainnya gue gak pernah bikin bos stres. Ya. Jangan bikin bos stres. Sejak itu kalau naik mobil pasti begini bos gue. Awas Ruth. Awas Ruth, ada rem angin, awas Ruth, awas Ruth. Ya. Nah, dari mana ya? Nah, kalau manifestasinya belum keluar, saudara perhatikan. Teman pergaulan saudara. Ya. Saya pernah cerita, bintang film porno, dia akan bergaul sama bintang film porno. Pengedar narkoba, dia akan bergaul dengan pengedar narkoba. Bintang film akan bergaul dengan bintang film. Pak Ogah, dia akan bergaul sesama Pak Ogah. Tukang beca, dia akan bergaul semua dengan tukang beca. Waktu khotbah Bro Salomo, dia menyampaikan selalu ada 3 pribadi. Tuhan, setan, Salomo. Ayub, setan, Tuhan. 3 pribadi ini ada terus. Ya. Dari zaman dulu pun juga, kartun-kartun pasti ada gambar setan, gambar malaikat. Saudara mau percaya mau nggak percaya, kenyataannya begitu. Faktanya begitu. Karena di medsos sekarang, di TikTok, di Instagram, di YouTube, ada orang buka jasa melihat siapa yang ada di dalam diri kamu. Ya. Ada orang buka jasa bagaimana cara menarik spirit orang kaya.
Kalau kita menjadi orang cinta duit pasti daftar. Bagaimana cara menarik spirit orang kaya? Semua di medsos apa aja ada. Para cenayang semua ada. Cenayang itu orang yang bisa melihat alam roh. Mereka semua muncul. Orang selalu bilang, kamu tunjukkan teman-teman pergaulan kamu, saya bisa menebak masa depan kamu. Jadi kalau mau merubah manifestasi lahiriahnya, bukan yang ditambah jam doa, jam ke gereja, jam baca Alkitab, bukan yang ditambah. Karena agama berbicara tentang kehidupan, bukan penghidupan. Bukan penghidupan, tapi tentang kehidupan. Ini saya tentang berbagi kehidupan. Saya ada sales datang ke toko saya. Dari mana? Dari perusahaan ABC. Oh, gua kenal manajernya, teman gua. Oh, lalu dia cerita. Dia 7 tahun kerja di pabrik kompresor sebagai tukang cat. Ya, sebagai tukang apa? Tukang cat. Lalu satu hari manajernya kasih pengumuman siapa yang mau mengupgrade diri jadi sales daftar. Ah, dia daftar. Dia daftar. Lalu ada lagi sales datang ke toko saya. Sales di mana saya bekerja di perusahaan itu dulu. Jadi kan saya banyak kenal orang-orang siapa. Dia datang. Dulu dia sebagai guru SD Impres. Waduh bos, gua mau coba naikin taraf hidup gua. Dia lamar sini, dapatlah di perusahaan itu jadi sales. Ya. Jadi apa yang mau manifestasi keluar itu, saudara harus lihat kira-kira apa yang harus saudara rubah dalam hal bekerja itu. Sekarang ini saudara, kalau 20 tahun yang lalu kita nggak sekolah, kita benar-benar jadi orang bodoh. Benar-benar bodoh dah kalau 20 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang nggak semua orang pinter jadi berhasil. Sekarang ada yang jadi YouTuber, jadi TikTok, jadi affiliate, jadi apa. Banyak macam. Banyak yang bisa saudara kerjakan. Tapi tetap fokusnya bukan duitnya itu loh. Apapun yang saudara kerjakan, kerjakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Waktu saya udah keluar, buka toko sendiri, kan buka toko saya jalannya nggak langsung begini. Begini dulu, gini, hancur. Itu jalan hidup. Satu yang saya mau sampaikan, kalau saudara businessman, saudara harus tekuni. Tekuni aja terus. Waktu lagi susah, tawaran banyak. Bikin ini, bikin itu, Pak Abed juga nawarin saya. Bos saya yang lama juga manggil. Mungkin dia dengar-dengar kan dari teman-temannya saya susah gitu kan, jadi saya dipanggil lagi. Tapi karena jalan hidupnya bukan ke situ, ya nggak ke situ. Saya tekunin aja terus. Sampai hari ini, saya tekunin aja. Ya. Nah jadi perkara lahiriah itu bukan semata-mata berbicara tentang ritual agamawi. Ya. Saudara kalau yang malas belajar sama Indra tuh. Nah itu juga cewek Sri Kandi Tulen tuh. Ya, orang hebat itu. Belajar sama bini gua tuh.
Orang-orang hebat. Jadi saudara kalau malas Tuhan bilang, lu sama gue N. Lu sama gue N. Tuhan gak bisa berkarya apa-apa sama orang yang malas. Gak bisa. Saya pernah menyampaikan tentang the everything has spirit. Nah, spirit-spirit yang gak baik itu. Ya. Ada ceritanya. Gue baru ingat ini. Ada ceritanya begini. Satu hari, saya pinjam nama Bapak ya. Karena cocok. Satu hari mertuanya kasih burung sama Pak Abed. Ini gue kasih burung. Burungnya kakinya ada 2 kan. Ada pitanya. Ya. Kalau ditarik yang sebelah kiri, Ibo Fam. Wih katanya ini burung hebat amat. Ibo itu apa nama mertua. Ibu aku nggak ya? Ibo ya? Nama mertuanya Ibo. Dia punya farm peternakan burung. Ya. Jadi kalau ditarik, Ibo Farm. Wih. Maulah dia, ini burung ajaib. Gua mau ajarin katanya. Ajarin sama Pak Abed. Ibo Farm, beletak. Salah katanya. Persekutuan. Ya. Tarik lagi yang kanan lagi dia. Ibo Farm. Peletak. Ibadah. Sampai 3 bulan disimpan di rumah Pak Abed, dilatih terus. Akhirnya begitu ditarik kaki kiri, persekutuan. Jangan lupa Jumat jam 7 malam ada persekutuan di ruang Galatia. Ya, jangan lupa tuh, Jumat. Nih udah muncul tuh, jam 7 malam ada persekutuan di ruang Galatia. Tarik lagi kaki kanannya. Ibadah. Satu hari beliau mau pergi ke Israel 3 bulan. Semua sama satu keluarganya, anak-anaknya semua ikut. Titipinlah ke Pak Yono. Dititipin ke Pak Yono nih burung nih. Pak Yono gak ngelatih apa-apa. Begitu 3 bulan dari Israel pulang, gua rindu sama burung gua. Tarik kakinya. Waduh, burung gua kenapa? Ditarik kaki kanan bukan ibadah lagi. Ditanya Pak Yono, Yon, lu burung ngapain gak diapa-apain Pak katanya. Lu taruh di mana? Taruh di WC. Artinya saudara harus berada di dalam pergaulan yang baik. Benar, enggak bohong. Saudara harus berada di dalam pergaulan yang baik. Saudara kalau mau merubah hidup saudara, saudara perhatikan. Saudara bergaul sama siapa. Karena kalau pergaulannya nggak dirubah, ini bisa nggak kebuka. Pak Oga dari muda sampai tua dia Pak Oga terus. Karena setiap saudara mau perilaku saudara berubah, ini harus dirubah dulu. Cara berpikirnya harus dirubah dulu. Kayak yang tadi 2 sales itu. Gua terima pekerjaan itu, gua mau ganti. Contoh di Alkitab, orang kaya yang anak bungsunya minta warisan dulu. Ingat, dia minta warisan dulu sama orang tuanya, dia pindah ke kota lain, dia pergi foya-foya.
Dia pergi poya-poya sampai duitnya habis. Dan satu hari di negara tersebut terjadi kelaparan, dia pusing dah. Gak ada duit. Alkitab mencatat, aku menyadari, sadar. Ini kebuka. Dia kalau gak kebuka, dia gak akan sadar-sadar. Aku menyadari di rumah bapakku banyak karyawan-karyawan bapakku dia makan enak. Jadi aku putuskan untuk pulang. Akhirnya dia pulang, mau bapaknya marahin mau gimana pokoknya gue pulang dah. Nah ini kesadaran inilah. Saudara kalau gak bisa sadar ini ada yang mengikat. Ada yang mengikat. Pikiran itu paling jahat. Paling jahat. Kalau Pak Abed, kalau banyak mikir langsung sakit kepala. Kalau saya banyak mikir langsung penyakit gatalnya tumbuh di sini. Kiri kanan. Enggak tahu kenapa. Terbukti kemarin waktu di rumah duka anaknya Jamie, Pak Abed WA, bro nanti khotbah di penutupan peti. Wah masih ada 2 hari 3 hari aman. Tiba-tiba robah lagi, bro khotbah di mana? Penghiburan. Waduh besok saya bilang. Nah, itu langsung mikir tuh, mau khotbah apa, baca-baca Alkitab, lihat-lihat catatan khotbah yang lama. Ini langsung itu pikiran itu saudara jangan main-main loh. Pikiran. Saya kasih salep, tetap aja nyenyenyenyenyen. Kayak cacing kremi kan gitu kan di sini kan gatal gitu. Langsung saya tutup. Udah, lihat nanti aja. Mau khotbah apa terserah. Makanya khotbahnya nggak tahu kan khotbah apa kan. Begitu datang ke sono rame banget udah kayak di pasar laris. Tambah begini gua. Oh khotbah di sini hopeng semua, ini hopeng semua. Di sono kan banyak orang jadi gini. Dia tanya, udah biasa lah, bukan udah biasa, lu kira udah biasa, kalau dia udah biasa, gue malah luar biasa. Gue tanya sama dia si Fitria, Fit ayat ini di mana? Oh tanya Google aja, oke siap. Tanya Google aja, Google lebih hebat dari Tuhan Yesus tuh. Gue tanya Google, muncul dia langsung ayat ini, udah langsung khotbah tentang itu. Perkara saudara kaya atau tidak, itu urusan Tuhan. Bagian saudara bekerja dengan baik, apapun saudara kerjakan sebaik mungkin. Ya. Dulu saya punya karyawan perempuan, kerja kurang tanggung jawabnya. Lalu ganti sama yang kedua, kerja juga tanggung jawabnya kurang. Sama-sama orang gereja. Pas terakhir lagi susah lagi, saya butuh karyawan. Mau bayar karyawan yang pinter, mahal, gak ada duit kan. Jadi aduh siapa, tanya-tanya sama bini gue siapa. Pak Abed udah ngasih tahu, aduh saya bilang tar dulu dah. Tapi dalam hal kalian terdesak, akhirnya saya panggil seseorang, orang gereja juga. Tapi dia minta 5 juta. Waduh saya bilang saya nggak sanggup. Saya tawar akhirnya tidak terjadi kesepakatan. Aduh siapa lagi ya. Akhirnya di dalam keterdesakan gitu tuh. Udahlah gua panggil si itu dah. Orang gereja juga. Suruh datang, dia diantar bapaknya. Pakai komputer juga nggak bisa coba. Padahal gue butuh kerjaan tuh urusannya sama komputer semua. Urusan pajak, urusan komputer, admin semua. Dia bukan pegang komputer gampang. Semua orang juga bisa pegang komputer ya. Dia pakai komputer nggak bisa. Aduh saya bilang. Tapi tetap hari itu saya putuskan. Oke gue terima.
Gue tes 3 bulan. Tapi ternyata kok dia bisa. Dan dia tanggung jawab. Semua yang gue omongkan dia kerjakan. Kenapa ada orang kerja bisa tanggung jawab, ada orang kerja bisa tidak tanggung jawab? Salah di mana? Sama-sama orang gereja, sama-sama berdoa, sama-sama Tuhan Yesus, sama-sama baca Alkitab, sama-sama puasa. Sama-sama, tapi hasilnya beda. So that's why, I don't know. Aneh kan? Nah, jadi ritual agama itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Saudara di tempat ini dibawa ke hal yang lebih lagi. Ya. Yang saya bikin amazing itu ya, bertahun-tahun berbicara tentang cinta. Amin. Orang di sono juga gerejanya, bukan gereja, agamanya lain sama. Dia ngomong tentang cinta. Hanya mereka menyebutnya alam semesta. Mereka juga ngomongin tentang mati. Kita juga mati. Nggak boleh ada keinginan sedikit pun. Ingin kaya pun nggak boleh. Ingin bahagia pun nggak. Lu Yesus saja. Yesus saja. Amin. Sama. Makanya benar. Tuhan kita itu satu, Yesus itu satu. Apa yang diuntungkan kita sebagai orang Kristen dengan orang agama lain? Apa coba? Orang tuh bingung, Tuhan tuh yang mana? Kita ada sosoknya. Ada jelas Tuhan kita. Jadi kita nggak bingung. Mereka bingung, kita nggak bingung. Amin. Apapun yang terjadi, Yesus. Yesus. Uang tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan. Sekalipun dengan uang orang bisa memuaskan keinginannya, tapi tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Satu bukti, yang korupsi Pertamina, direktur utamanya gajinya 1,8 miliar sebulan. Duit apa daun tuh? Masih korupsi toh. Padahal anggaplah gaji dia 200 juta aja. Anggapnya gaji 200. Itu kalau itu tunjangannya yang ngeri. Itu tunjangannya dari Ayu, Ewa sampai Jet. Banyak banget tunjangan. Tapi enggak pernah puas. Yang saya punya teman di Bandung. Udah lumayan kaya tapi dia enggak pernah puas. Bisnis ini, bisnis itu, kuliah lagi, kuliah hukum lagi, jadi pengacara, jadi di KONI Bandung Barat, dia jadi ketuanya, semua dia ambilin. Satu hari stroke. 2 kali stroke. 3 kali stroke. Tuhan masih baik. Tuhan masih baik. Dia DSA, bayar 100 juta. Dia cerita sama saya. Lu kalau ada duit, sekali-kali DSA boleh. Wah langsung pas katanya. Kalau ceritakan kayak serius. Pas katanya. 2 minggu lagi stroke lagi di Ambon. Dia apa-apa kan cerita. Tiap hari ada aja telepon. Cerita apa. Gua stroke lagi katanya. Dia langsung pergi ke Penang. Nah orang kalau ada duit, apa aja dia kerjain. Karena ada duit.
pergi ke Penang. Dokter Penang bilang apa? DSA moyung. Ah kan? Bingung kan? Dia telepon lagi gua. Lu jangan DSA dah. Moyung. Saya bilang, kamu kalau mau apapun juga, kamu tanya dulu Tuhan. Karena semua itu harus Tuhan yang ngerjakan. Makanya ada istilah insya Allah, itu insya Yesus itu benar juga tuh. Semua harus Tuhan yang punya kehendak. Jadi apa-apa insya Yesus, insya Yesus. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan kerjakan. Tapi kalau Tuhan gak berkehendak, gagal. Akhirnya dia ke dokter Eka. Dokter Eka bilang apa? Otak lu udah kusut. Tapi gak apa-apa katanya. Kita maintain, yang penting satu. Ini nih yang paling penting nih. Yang penting cuma satu. Lu harus happy. Happy. Janet harus happy ya. Kimi udah sukacita. Ya, udah sukacita. Kalau kamu nangis, kamu gak percaya dia udah sukacita. Awas tipuan. Kita setan Tuhan, kita setan Tuhan. Udah, happy terus. Makanya fokus hidup itu Tuhan terus. Ini Tuhan terus, bukan yang lain. Tadi teman saya bilang, happy. Nomor satu harus happy. Pikiran tuh. Bro Dino, nah, dia juga sama kalau stres gatal sana sini tuh. Sama, jangan stres. Nggak usah pusing. Nah ini manusia itu ini berhubungan sekali sama tubuh, berhubungan, benar-benar berhubungan. Ini Pak Abed sering khotbah, tahtanya setan. Saudara harus tahu itu. Kalau saudara stres, saudara punya keinginan, ingin kaya, ingin sembuh, ingin apa itu semua keinginan itu muter terus di sini. Suruh berhenti nggak bisa, muter terus, muter terus. Makanya harus happy. Kalau ini main terus dia nggak happy-happy. Amin. Ini orang yang tidak pernah tahu tentang Tuhan, dia tetap hidup. Amin. Dia tetap hidup. Bukan nggak hidup, dia tetap hidup. Tapi bagi kita, orang yang tahu, harusnya kita harus bisa lebih menikmati kehidupan. Amin. Harus bisa menikmati kehidupan. Karena Alkitab sudah menulis bahwa keadaan nanti itu bukan semakin gampang, semakin susah. Ya, semakin susah. Dan ditulis itu orang akan lebih mencintai uang. Udah ditulis. Zaman dulu aja udah ditulis tentang uang, apalagi zaman sekarang. Zaman yang serba uang. Jadi saudara percaya nggak percaya hidup saudara dituntun Tuhan. Amin. Mau orang baik, mau orang jahat, Tuhan yang tuntun. Jadi tolong jangan stres. Amin. Tolong jangan stres. Saat ini semakin banyak orang yang stres. Karena apa? Karena duit. Udah, urusan duit. Kamu lihat Tuhan Yesus saja. Amin. Pemusik, well, singer. Saya undang untuk maju ke depan.
lagu dari awal sampai terakhir berbicara tentang Tuhan. Ya. Dia pribadi yang gak kelihatan, tapi dia pribadi yang nyata, benar-benar nyata. Kalau saudara mulai melenceng, saudara harus segera sadar. Ya. Luruskan kembali. Kita sama-sama naikkan satu lagu ini. Selain Kau tiada yang lain. Katakan selain Kau. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Segala sesuatu akan lenyap di muka bumi ini. Nubuat lenyap, bahasa roh lenyap. Demikian juga kami akan lenyap di muka bumi ini. Yang tetap tertinggal adalah hanya kasih, hanya Yesus, dan roh kami pas dengan Yesus. Supaya kami tetap sama-sama menikmati sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.